Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya dengan NIM 190512041101. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas 2019B. Yang pertama, apa sih standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. OSI. Di dalam standarisasi jaringan komputer ada OSI. Apa itu OSI? OSI merupakan standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Ada 7 layer model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat transport layer, kelima network layer, keenam data link layer, dan terakhir physical layer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada di dalam application layer ini, satu ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua, ada FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer. Yang ketiga ada NFS, Network File System, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama, dengan sebagaimana penyampaian lokal yang diaksesnya antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga ada DNS, Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Ya, yang ketiga ada POP3 Post Office Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keempat ada MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension, yaitu protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Selanjutnya ada SMB, Server Message Block, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer server file ke DOS dan Windows. Yang terakhir ada DHCP, yaitu Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Selanjutnya ada Presentation Layer, yaitu berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini, yang pertama ada Telnet, yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Selanjutnya ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya ada Session Layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal
secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Selanjutnya ada NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Protokol ini berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. PAP, Printer Access Protocol. Printer Access Protocol berfungsi untuk printer PostScript, yaitu untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Selanjutnya ada Session Protocol Data Unit, SPDU, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Selanjutnya ada Transport Layer, berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan akses acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah TCP, Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya ada Network Layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini, 1. IP, Internet Working Protocol, yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. ARP, Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang selanjutnya ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Selanjutnya ada Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Selanjutnya ada IGMP, Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang keenam ada Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalaman perangkat keras seperti halnya media access control address, match address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bright, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logic link control dan lapisan media access control. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada P3, PPP, Point to Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Selanjutnya ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Terakhir, Physical Layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak ada karena protokol yang spesifik di layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya ada TCP atau IP, yaitu TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer, networking software,
yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun lokal area LAN yang terhubung ke internet. Fungsi TCP atau IP yang pertama ada melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang bergabung dalam jaringan. Yang keenam, melakukan fitur name server. Contoh TCP, yang pertama ada HTTP tadi ya, sudah saya jelaskan. Yang kedua ada IMAP. IMAP ini contohnya seperti email ya. Yang ketiga ada SSH, Secure Shell. UDP, User Diagram Protocol, salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal. Tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP atau IP, protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768. Cara kerja UDP. UDP, User Data Protocol, memiliki cara kerja yang jelas, berbeda dengan TCP. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengoneksi antar host untuk saling kirim informasi data. Channel itulah yang kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi sebuah komputer harus dilengkapi alamat IP. Port UDP nantinya berguna untuk multiplexed message queue. Maksudnya, port UDP sangat dimungkinkan mampu bekerja, menerima, dan mengirimkan pesan data sehingga secara bersamaan. Lalu setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagiannya sendiri. Maaf. Ini cara kerjanya. Satu, paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Yang kedua, paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Yang kelima, poin 3 dan 4 berulang kembali ya. Jadi poin ini tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Dan poin 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan ke klien. Jadi ketika file audio dikirimkan ke klien, ini UDP membaca nomor port tujuan dan proses data hingga paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Yang keenam, ketika aplikasi ingin mengirimkan data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragmen tiap data yang masuk. Yang ketujuh, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragmen data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus menfragmennya. Perbedaan UDP dan TCP/IP. Yang pertama, ini untuk TCP, penerima akan membalas dengan tanda terima ke pengirim. Yang UDP, pengirim akan menyampaikan data tanpa perlu menunggu ada balasan dari penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli data tersebut sampai ke tujuan atau tidak. Yang TCP menjamin kualitas pengiriman tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. Yang UDP, pemindahan data menggunakan pembawa UDP tidak ada overhead dibanding dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan acknowledgement atau flow control. Yang ketiga ada TCP dikenali sebagai Connection Oriented Protocol. Yang UDP juga dikenali sebagai Connectionless. Yang terakhir TCP header berukuran 20 oktet. Sedangkan UDP header cuma berukuran 8 oktet. Kelebihan dan kekurangan UDP. Kelebihannya dapat melakukan broadcast dengan cepat, lebih cepat koneksinya karena tidak harus bernegosiasi. Yang ketiga, hemat memori karena tanpa memecah data. Kekurangannya tidak bisa mengirim data yang besar karena data tidak bisa dipecah. Tidak bisa melakukan buffering. Dan yang terakhir, tidak menyediakan mekanisme flow control. Terima kasih. Sekian penjelasan
tentang standarisasi jaringan komputer dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan ada kekeliruan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.